Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang fungsi pada MATLAB. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Masrita Sitanggang dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septina Simani Huruf. Nama saya Maulana Al-Abi Sarahab. Saya Nur Halimah Rahma Suci Marfani. Adapun sub-sub topik yang akan dibahas pada fungsi pada MATLAB adalah 1. Mendefinisikan fungsi pada M-file. Kedua, menyimpan fungsi. Ketiga, fungsi inline. Keempat, pemecahan masalah menggunakan fungsi. Dan kelima, perintah Feval. Sebelum kita memasuki sub-sub bab, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan fungsi pada MATLAB. Fungsi pada MATLAB adalah sebuah program MATLAB yang ditulis dan disimpan dalam bentuk function file dan atau dapat digunakan secara langsung, atau dalam kata lain adalah built-in function. Unsur-unsur pada fungsi adalah pertama input, menuju proses berdasarkan fungsi, menuju output. 1. Input. Parameter input yaitu berupa argumen. Argumen pada MATLAB boleh berupa variabel, bilangan, atau teks. Jumlah argumen yang dibuat terdiri dari satu argumen atau lebih. Kedua, proses adalah berupa sederetan perintah atau command yang dirangkai sehingga dapat berjalan sesuai algoritma yang diinginkan. Ketiga, parameter output yaitu berupa argumen yang dihasilkan berdasarkan input yang diproses berdasarkan sederetan perintah yang dirangkai. Argumen output ini memiliki jumlah dan jenis yang sebarang. Kita masuki pembahasan pada sub-bab yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi pada MATLAB. Pembuatan fungsi dengan menggunakan M-file dapat dilakukan dengan cara menyusun argumen-argumen pada jendela editor. Jendela itu dapat dimunculkan dengan membuka file baru melalui menu di main window dengan cara memilih atau mengklik menu file, lalu pilih new, kemudian pilih M-file, atau menekan tombol Ctrl dan N secara bersamaan. Pada jendela ini, rangkaian perintah disusun baris demi baris yang dapat dihapus dan diperbaiki kembali. Fungsi M-file harus diketik pada baris pertama dengan sintaks function dalam kurung siku argumen output sama dengan nama fungsi dalam kurung argumen input. Adapun tampilan pada software MATLAB secara praktikum adalah sebagai berikut. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka akan muncul pula tampilan seperti berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan sebuah fungsi agar tidak terjadi kesalahan yaitu pertama, ketika mendefinisikan fungsi dalam M-file, definisi fungsi harus diketik pada baris pertama, kemudian diikuti dengan argumen lain. Kedua, hindari penamaan fungsi yang telah ada pada MATLAB secara baku, misalnya fungsi logaritma, ASP, cos, tan, dan lain-lain. Ketiga, gunakan operasi elemen per elemen. Keempat, khusus pembuatan fungsi pada M-file, sebaiknya definisi rumus fungsi diakhiri dengan tanda titik koma. Dan terakhir, aturan penamaan M-file sama dengan aturan penamaan variabel. Yang kedua, menyimpan fungsi. Ketika membuat fungsi pada M-file, kita dapat menyimpan terlebih dahulu fungsi tersebut agar dapat dijalankan. Nah, cara menyimpan fungsinya dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita klik menu file, lalu yang kedua, kita pilih save as, dan yang ketiga, kita cari lokasi untuk penyimpanan file yang telah kita buat tadi, dan yang keempat, kita beri nama file tersebut. Nama file di sini harus sama dengan nama fungsi yang digunakan pada bentuk sintaks fungsi dan disimpan pada ekstensi M. Nah, untuk contoh ekstensi M dapat kita lihat pada slide yang telah kami buat. Di situ terdapat 3 contoh ekstensi M. Nah, ini merupakan tampilan pada software MATLAB yang telah kami kerjakan. Yang ketiga, fungsi inline. Fungsi inline ini dapat digunakan apabila kita memiliki masalah sederhana. Dan fungsi ini juga telah terdefinisi pada kode program komputer. Nah, jika kita mempunyai sebuah persamaan atau rumus yang terdiri dari beberapa variabel tanpa hitungan yang kompleks, kita dapat menggunakan fungsi inline ini tanpa harus kita cari terlebih dahulu fungsinya. Untuk bentuk umum dari fungsi inline dapat kita lihat pada slide yang telah kami kerjakan seperti di gambar tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah menggunakan fungsi. Contoh yang pertama,
Tentukan luas, keliling, dan panjang diagonal suatu persegi panjang jika ukuran panjang dan lebarnya diketahui. Nah, terlebih dahulu mengetik fungsi pada function mFile dan menyimpan file seperti tampilan berikut. Di sini telah tersedia tampilan yaitu menyimpan file. Selanjutnya, misalkan panjang sama dengan 4 satuan dan lebar sama dengan 3 satuan. Maka tampilan pada command window adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar dari tampilan pada command window. Apabila nilai panjang dan lebar ingin diubah, misal panjang sama dengan 12 satuan dan lebar sama dengan 8 satuan, maka tampilan pada command window adalah seperti gambar berikut. Di sini telah ditampilkan yaitu panjang yang menjadi 12 dan lebar 8 satuan. Contoh yang kedua, diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 2 cos 2x tambah 3 tangen 2x. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2, x sama dengan 10, dan x lebih besar atau sama dengan min 5, lebih kecil atau sama dengan 5. Terlebih dahulu mengetik fungsi pada function mFile, kemudian menyimpan file seperti tampilan berikut. Di sini telah tersedia tampilan menyimpan file. Nah, selanjutnya hasil dari command window tersebut akan dieksekusi. Hasil eksekusi pada command window adalah sebagai berikut. Ini merupakan tampilan dari hasil eksekusi pada command window. Contoh yang ketiga, diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 2 cos 2x sin 2x tambah 3 tangen 2x. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2, x sama dengan 10, dan x lebih besar atau sama dengan min 1, lebih kecil atau sama dengan 1 menggunakan fungsi inline. Nah, tampilannya adalah seperti berikut. Di sini terdapat pengerjaan dari soal tersebut menggunakan fungsi inline. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah feval. Fungsi feval merupakan singkatan dari functional evaluate, yang artinya sebuah fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi. Fungsi yang bisa dievaluasi adalah fungsi bawaan MATLAB, misalnya fungsi matematik, dan fungsi buatan sendiri. Fungsi tersebut dievaluasi terhadap masukan yang diberikan oleh user. Format perintah feval pada fungsi inline dan fungsi memakai mFile memiliki sedikit perbedaan, yaitu penggunaan tanda petik tunggal pada fungsinya. Yang pertama, fungsi perintah feval untuk mengeksekusi fungsi baku dan fungsi yang menggunakan mFile adalah sebagai berikut. Variabel sama dengan feval, nama fungsi, nilai argumen. Kemudian yang kedua, format perintah feval untuk mengeksekusi fungsi inline adalah sebagai berikut. Variabel sama dengan feval, nama fungsi, nilai argumen. Di sini dapat kita lihat pada gambar, yaitu contoh pertama, penggunaan perintah feval pada fungsi baku. Kemudian contoh kedua, penggunaan feval pada fungsi inline. Kemudian yang ketiga, penggunaan perintah feval pada fungsi yang menggunakan mFile. Diberikan fungsi f sama dengan cos x ditambah sin x. Tentukan nilai fx pada x sama dengan pi per 6 dan pada 0, pi per 6, pi per 5, pi per 4, pi per 3, pi per 2, pi. Hasil pada command window dapat kita lihat pada gambar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cos x ditambah sin x. Tentukan nilai fx pada x sama dengan pi per 6 dan pada 0, pi per 6, pi per 5, pi per 4, pi per 3, pi per 2, pi. Hasil pada command window dapat kita lihat pada gambar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.